Di atas daripada cinta tak harus memiliki, Pak. Itu berarti cinta tak harus melihat. Ya itu kalau itu sih bahasa-bahasa sinetron gitu. Kalau mengaku cinta tetapi tidak mentaati itu kan cinta palsu ya. Asik. PHP ya. Kalau sudah cinta itu kan semua akan dilakukan. Iya, benar, Pak. Kalau kata orang cinta itu bukan suatu yang karena. Cinta itu tak butuh karena. Kalau masih karena itu bukan cinta, Pak. Podcast yuk. Bersama Mutiara Ramadan. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali, Mbak Muri. Oh. Alhamdulillah. Kabarnya sehat, Pak nggih? Alhamdulillah ya sehat-sehat lahir batin. Alhamdulillah. Doakan kita juga sehat selalu, Pak. Ya saling mendoakan ya. Iya. Amin. Sehat jasmaninya dan rohaninya. Alhamdulillah. Itu penting itu. Ngomong-ngomong, Pak Bah dahulu juga alumni IAIN Salatiga. Kalau dulu belum IAIN Salatiga aja, Pak. Ya, masih IAIN Wali Songo. IAIN Wali Semarang. Songo. IAIN Wali Songo Semarang cabang Di Salatiga. Di Oh, Salatiga. nggak pakai cabang. Cabang itu kalau bank itu cabang. IAIN Wali Songo Semarang Di Salatiga. Gitu. Ambil jurusan apa, Pak, dahulu? Dulu pendidikan agama Islam saya. Pendidikan agama Islam. Tapi saya sepengetahuan saya Bapak itu paling disiplin, ngajarin disiplin kita untuk tata bahasa Indonesia. Ya itu karena S2 saya itu bahasa Indonesia. Oh, oke. Di UNES itu UNES. Semarang. Tempatnya Pak Ali berarti. Nah, tetangganya Puri. kayak pernah denger gitu. Gunung Pati Ungaran kan dekat. Iya. Terus Gitu, gimana, Pak Puri. Ali? Puasanya masih lancar, Pak nggih? Alhamdulillah, semoga apa ya sebulan penuh lah mudah-mudahan. Amin ya Allah, amin. Amin. Tapi nggak tahu Pak nanti 29 atau 30 hari tuh. Iya. Ya tergantung Tergantung. mulainya kalau Ahad mungkin 29. Oh gitu. Oh sudah ada kunci ini, sudah ada bocoran Pak, sudah ada bocoran ya? Ya sepertinya ya. Seperti oh meskipun puasanya berbeda nanti Lebaran sama Pak. Ya, mudah-mudahan bersama Amin. lah. Amin. Artinya yang puasanya belakangan kan hanya 29. Oh iya. Saya untung 29 hari. Intinya kebersamaan itu indah lah ya. Iya. Seperti aku dan kamu. Dengan Pak Bah maksudnya kan. Iya, oke. Kok bercanda terus. Ya alhamdulillah puasa kita juga kita mohon doanya Pak semoga lancar semua. Iya, saling mendoakan. Husnul khotimah sampai selesai Ramadan. Uh-uh. Bisa lancar semuanya. Ngomong-ngomong tentang puasa ini Pak, puasa itu kan salah satu amalan yang juga diajarkan oleh kekasih Tuhan, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak. Iya. Ya ada sebuah kisah apa Pak yang bisa kita teladani, ada sebuah kisah apa dari beliau yang bisa kita ambil hikmahnya begitu Pak? Ya di hari puasa yang keberapa ini ya pokoknya yang kesekian kalinya ya. Di awal-awal masih ya. Iya. Kita akan mencoba berbicara. Ya tentu puasa itu kan kewajiban dari Gusti Allah ya. Iya. Yang dulu disampaikan lewat malaikat Jibril, kemudian juga diterima Kanjeng Rasul, kemudian kita melaksanakan. Kenapa kita melaksanakan perintah-perintah itu? Ya semoga dasarnya itu cinta gitu ya. Dasarnya itu cinta. Ya, cinta Gusti Allah, ya cinta Rasulullah kan begitu. Amin. Kalau sudah cinta itu kan semua akan dilakukan. Iya benar Pak. Kalau kata orang cinta itu bukan suatu yang karena. Cinta itu tak butuh karena. Kalau masih karena itu bukan cinta, Pak. Kayak pernah denger tuh kayak siapa ya? Quote-nya ya. Jadi gimana Pak? Jadi Ya. gimana, Pak? Oleh karena itu pada kesempatan ini ya yang tidak lama ya waktunya kita akan mencoba fokus Oke. bicara tentang ya kekasih kita Rasulullah SAW yang semoga dengan memperbincangkan kekasih kita itu kekasih Gusti Allah ya maksudnya kasihnya Gusti Allah dan kita juga mudah-mudahan senantiasa diberi kuat untuk Amin. itu perbincangan yang tidak lama ini nanti mudah-mudahan ya
menjadi satu poin penting diakuinya kita menjadi umat Rasulullah. Amin ya Allah. Oke. Jadi kita akan mencoba ya perbincangan tentang seputar Kanjeng Nabi. kasih. Oh, iya. Kasih itu kan. Iya. Kasih yang bukan sembarangan. Iya, iya. Kasih yang istimewa. Kasih Tuhan ya. Yaitu Rasulullah SAW. Selalu. Ini kan kita sebagai umat Islam itu kan dimulai dari syahadat ya. Syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan sebuah baiat ya, sebuah kesaksian di mana di kesaksian atau baiat itu di syahadat itu ada dua nama ya yang kita sebut ya. Iya. Yang pertama Allah, Tuhan ya. yang kedua Nabi Muhammad. ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya mudah-mudahan dua nama ini selalu melekat ya Amin. di hati Ya. kita sampai akhir hayat kita. Amin. Sehingga kita semua besok ya di akhirat kita meyakini itu. Semoga kita bisa dipertemukan dengan kedua nama agung ini. Amin ya Allah. Amin. Kita berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syafaatnya, dan pada akhirnya kita juga diperkenankan melihat wajah Allah secara langsung di surganya, dan itu adalah merupakan kenikmatan tertinggi. Amin ya Allah. Itu yang akan kita perbincangkan. Semoga sekali lagi perbincangan yang tidak lama ini bisa menjadi salah satu penyebab ya Iya. kita dipertemukan dengan dua nama tersebut yang senantiasa kita sebut tiap saat dalam doa-doa kita, dalam sholawat kita dan seterusnya. Gimana Mas Ali? Iya. Saya membayangkan suatu saat nanti bisa ketemu Rasulullah itu, ya Allah Gusti. Apakah bisa? Pantas nggak ya saya? Kan saya langsung bertanya gitu. Aduh, pantas nggak ya? Lebih pantas Bu Wuri yang, Enggak. yang sudah pernah ke barat Pak. Saya ke baratnya paling kalau nonton Sun Gokong itu kan cari kitab suri ke barat. Kalau Bu Wuri sudah ke barat, sudah pernah melihat Ka'bah yang menjadi kiblat kita semua. Kalau saya melihat Pak, tapi dari HP. Ya sepertinya gini Mas Ali ya. Jadi cinta itu tidak diukur dari pernah ketemu apa tidak. Oh iya sih. Pernah mengunjungi Ka'bah, iya. Ka'bah atau tidak itu ya. Coba kita runut sedikit ya, ada kisah ya, ada kisah. Suatu ketika itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis gitu ya, menangis gitu. Kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah gerangan yang menjadikan engkau menangis semacam itu? Kemudian Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul itu menghentikan, saya menangis karena merindukan kekasihku. Lantas para sahabat kan menukas ya, bukankah kami ini adalah kekasihmu wahai Rasulullah? Kenapa Anda panjenengan tuh rindu terhadap kekasih? Kami semua kan di sekitarmu ini, kok bisa rindu itu? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi, kalau panjenengan semua, Anda semua ini itu bukan kekasihku, tetapi sahabatku. Sahabat ya. Dengan demikian sahabat kan penasaran loh, lantas kan disebut kekasih siapa kan begitu. Kalau yang tadi kan sahabat itu bukan kekasih, Kanjeng Rasul itu menyebutnya itu. Kemudian Kanjeng Nabi itu menjawab ya, yang saya katakan kekasihku itu adalah orang-orang yang mempercayai ajaranku, beriman kepadaku, sungguh pun belum pernah melihatku. Itu adalah kekasihku. Kalau itu yang dingendikake Kanjeng Rasul, berarti mudah-mudahan kita semua Amin ini ya Allah. termasuk kekasihnya yang dirindukan sampai Kanjeng Nabi menangis. Iya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa membalas tangisan beliau lah, kira-kira gitu. Jadi nakal saya. Keceplosan. Karena kita sangat dirindukan beliau. Iya. Karena beliau itu sampai menangis itu, merindukan kekasihnya, yaitu orang-orang yang mengimani beliau, mengikuti ajaran beliau, sungguh pun belum pernah berjumpa, belum pernah melihat beliau, tapi yakin terhadap ajarannya. Ya semoga itu ya kita dalam posisi. Berarti itu kayaknya lebih di atas daripada cinta tak harus memiliki Pak. Itu berarti cinta tak harus melihat.
Ya itu kalau itu sih bahasa sinetron gitu. Kebanyakan nonton. Jadi gimana Pak biar kita bisa kira-kira jadi umat yang dicintai tadi. Iya, di umat cintai dan menerima cintanya Rasulullah yang diberikan kepada kita bisa memberikan cintanya kepada Rasulullah gitu Pak. Ya tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti sunnah-sunnah beliau ya, melaksanakan mencontoh ajaran beliau. Kalau mengaku cinta tetapi tidak mentaati itu kan cinta palsu ya. Asik. PHP ya. Kata orang kan cinta harus ada pengorbanan. Iya. Kan begitu kan. Jika kita harus berkorban lah. Ya paling tidak kalau dipanggil pas subuh ya as-sholatu khairun minan naum oleh muadzin, kita harus berkorban lah. Meskipun dingin-dingin kita harus bangun, wudu dan terusnya. Itu karena itu ajaran Kanjeng Nabi gitu. Jangan sampai cinta kita cinta palsu lah. Cinta palsu kayak judul lagu ini tadi. Ya kalau palsu nanti ketemunya juga nabi palsu. Aduh. Ya, surganya juga surga palsu lah. Palsu kan repot ya. Mudah-mudahan cinta kita sejati lah. Amin. Jadi itu yang disebut kekasih Rasul itu ternyata bukan sahabat. Bukan sahabat. Bukan istrinya, bukan Pak ya. Kanjeng Nabi tidak mengatakan itu. Dan kekasihnya itu yang dirindukan Kanjeng Nabi itu sampai beliau menangis itu adalah orang-orang yang belum pernah melihat beliau tetapi yakin sekali. Sekali atas ajaran-ajaran beliau gitu. Itu adalah kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, saya membayangkan berarti kita biasanya mencintai seorang itu harus ketemu dulu Pak ya. Saya mencintai istri saya karena saya sudah ketemu. Mbak Wuri mencintai suaminya juga sudah ketemu Pak. Kanjeng Nabi belum ketemu umatnya sudah cinta, betapa sangat luar biasa. Kita pun harus demikian, itu yang susah. Itu yang mungkin saya belum bisa Pak. Pengorbanan. Ya, oleh karena itu kita kan diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa membaca sholawat. Sholawat ya. Sholawat atas beliau. Semoga itu dengan sholawat sesering mungkin itu akan terus menumbuhkan cinta kita kepada beliau sehingga suatu ketika nanti kelak di akhirat itu cinta kita berbalas gitu ya. Rasulullah SAW. Berarti dengan kata lain sholawat itu salah satu cara salah satu ciri kita itu cinta sama kita cinta ya Pak, maksudnya cinta sama Rasul, atau ada cara lain selain atau yang harus kita lakukan? Sholawat itu ya salah satu indikator saja lah, salah satu indikator, tapi indikator penting itu karena memang diperintahkan oleh Allah ya untuk bersholawat. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi Gusti Allah saja ya, sang pemilik jagat raya ini, sang pemilik kehidupan ini itu pun bersolawat pada baginda Rasulullah. Malaikat juga demikian. Kalau kita manusia yang tidak ada apa-apanya ini ya sangat lemah, sangat kekurangan dalam segala hal, kok tidak mau bersolawat pada beliau itu ya kebangetan itu tadi, sangat kebangetan ya. Jadi Allah dan malaikatnya saja itu bersolawat gitu. Jadi langkah kebangetan kita kalau tidak bersolawat. Jadi itu tadi salah satu indikasinya. Kemudian indikasi yang lain supaya tidak dikatakan cinta kita palsu itu ya tidak hanya bersolawat, tapi juga melaksanakan perintah-perintahnya, ajarannya gitu. Jangan sampai kita banyak solawat memuji-muji beliau tapi ingkar terhadap ajaran beliau. Itu saya kira palsu juga itu. Palsu. Yang gitu. Berarti syarat utama untuk diakui sebagai umat beliau adalah untuk diakui sebagai kekasihnya juga adalah menjalankan seluruh apa yang diajarkan beliau, Pak nggih. Nggih, ya begitulah. Ya Mas Ali dan Mbak Wuri ya mohon izin barangkali waktunya tidak lama ya. Kaitannya dengan kerinduan ya terhadap kekasih, supaya juga kita dirindukan oleh kekasih Allah dan yaitu Rasulullah SAW itu. Mohon izin saya membacakan sedikit syair nih ya. Pakai gitar nggak Pak? Nggak usah. Siapa ya Pak? Sebetulnya syair ini sudah sangat kita kenal ya, yaitu ini adalah lirik lagu dari Raihan itu. Raihan itu grup dari Malaysia. Malaysia ya Pak. Judulnya ya Rasulullah itu.
tidak kami lakukan karena memang suara saya serak-serak. Suara saya mahal Pak, mahal suaranya Pak Baroni mahal. Bukan Iwan Fals tapi Iwan Pales. Nah, gitu ya. Maka saya baca saja, mudah-mudahan ini juga bentuk kerinduan kita kepada Gusti Rasul, dan mudah-mudahan kelak di akhirat itu betul-betul berbalas dan kita berjumpa. Amin ya Allah, amin. Itu kurang lebih begini Mas Ali dan Mbak Uri ya. Jadi alangkah indahnya hidup ini, andai dapat kutatap wajahmu. Maksudnya wajahmu itu wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Iya. Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Seperti kita berjumpa dengan kiai, misalnya kita cium tangan itu. Bolak-balik. Ya, itu kan kalau kiai kita sering ya. Kita apa dengan Rasulullah suatu ketika mudah-mudahan kita bisa berjumpa beliau. Bersalaman, kemudian kita bisa mengecup tangan beliau. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikuti jejak langkahmu. Ini yang penting. Jadi ketika kita punya kerinduan, itu semoga kerinduan itu menuntun kita, meringankan jalan kita untuk mengikuti jejak langkah beliau, yaitu sunnah-sunnahnya. Kemudian dilanjut ya Mas Ali dan Mbak Uri, itu alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekap dirimu. Misalnya cium tangan, ya, rangkul terus hak gitu Pak. Coba dibayangkan. Apa yang Mas Ali, saya tidak tanyakan Mbak Budi ya, tapi ya karena nanti akan sulit menjawabnya nanti. Apa yang panjenengan lakukan kira-kira kalau berjumpa dengan Rasulullah? Seluruhnya Pak. Saya cium tangannya, saya dekap, saya rangkul, pokoknya mau nggak mau lepas saya Pak. Saya nggak ingin lepas badan saya untuk mudah-mudahan begitu ya. Amin ya. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ini kan sebuah kalimat ya. Ini saya ceritakan sedikit ya. Orang itu kalau mau pergi haji misalnya, ini itu kan dari desa, dari kampung, dari negerinya itu kan sudah mendaftar sekian doa itu. Sekian doa mau diucapkan di sana, mau dimintakan di sana, dimohonkan di sana. Tapi begitu sampai di tanah suci itu semuanya lupa itu. Karena apa? Karena ini ya, kerinduan yang sudah sangat itu tuh membuat semuanya nggak penting itu doa-doa itu. Yang penting menangis saja. Jadi ya air mata bahagia, tangisan itulah sudah mewakili doa-doa yang dikumpulkan sederet-deret itu ya. Gitu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Gitu. Terdiam itu emas mungkin ya Pak, ibaratnya. Begitu. Penuh makna. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Jadi kita belum pernah menatap wajah Rasulullah, tapi kita merindukan beliau. Semoga beliau juga merindukan kita. Amin. Ku tahu cintamu kepada umati. Jadi menjelang beliau wafat itu kan yang disebut itu umati. Betapa cintanya berarti Pak. Umati. Nah, jadi betapa beliau itu sangat sangat care ya, sangat perhatian pada umatnya itu. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Jadi Rasulullah kan sangat ini ya, jangan-jangan nanti saya tinggalkan, apakah umatku masih menyembah Allah, masih beribadah sesuai dengan syariat Allah dan seterusnya. Jadi Rasulullah ada kebimbangan itu. Jadi ya betul-betul perhatian gitu. Kalau begitu ya, ini Raihan mengatakan kalau engkau bimbang ya Rasulullah, sudahlah syafaatkan kami. Jadi gitu ya. Jadi alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, karuniakanlah syafaatmu. Amin Allahumma amin. Dan mudahan ya. Jadi untuk menutup perbincangan kali ini, barangkali Mas Ali dan Mbak Uri
saya bacakan sedikit ayat ya supaya afdol itu. Iya, Pak. Kalau tidak ada ayat kan kurang afdol. Kurang lengkap. lengkap. Belum ada 5 sempurnanya, Pak. Baik perkataan itu ya yang dari Gusti Allah dan Rasulnya itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi laqad ja'akum ya, sungguh telah datang kepadamu semuanya. Siapa yang datang itu? Rasul, yaitu kata Nabi, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, dari ya jenismu sendiri, maksudnya dari jenis manusia itu ya, bukan dari malaikat. Nah, dari jenis malaikat kan mah repot ya. Malaikat tidak berkeluarga. Bagaimana kita mencontoh keluarga yang baik? Tidak ada contoh. Tidak ada contoh. Maka dari jenis manusia itu. Azizun alaihi ma anittum haris. Beliau itu sangat berat merasakan penderitaan kita itu. Jadi betul-betul kita itu diperhatikan ya, dirasakan penderitaan kita dalam hidup ini itu ya. Harisun alaikum bil mu'minin ya. Harisun alaikum ya, sangat menginginkan. Beliau itu sangat menginginkan. Apa yang diinginkan? Keimanan dan keselamatan kita. Kan gitu. Sehingga beliau kan sangat sungguh-sungguh dalam berdakwah ya. Supaya manusia itu kalau bisa itu mengikuti ajaran beliau semuanya sehingga selamat itu. Itulah makna rahmatan lil alaminnya beliau itu di situ. Ya, rahmatan lil alamin itu ajaran Islam rahmat itu. Untuk alam semesta. Iya, sehingga beliau itu kan menyurati raja-raja, kaisar supaya mau masuk Islam sehingga mendapatkan hidayah sayang itu sehingga selamat. Itu yang dimaksud dengan ini ya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Kan begitu. Sampai beliau ya berdarah-darah dalam dakwah dan seterusnya itu kan dalam rangka menyelamatkan umat tuh, supaya menyembah Allah gitu kan, supaya selamat dunia akhirat itu. Alaikum bil mu'minina raufur rahim itu artinya amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Jadi beliau itu sangat kasih sayang ya, sangat mencintai, sangat peduli dan seterusnya gitu. Itulah pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128 yang menggambarkan betapa Rasulullah itu adalah utusan kekasih ya, hamba yang sangat peduli terhadap umatnya. Bagaimana beliau selalu memikirkan keselamatan umatnya supaya hidupnya selamat di dunia dan akhirat ya, tidak sampai masuk ke neraka ya, naudzubillah min dzalik gitu. Itu barangkali sekilas ya tentang Rasulullah. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini saya katakan lagi ini menjadi ya sedikit ya setitik saham kita supaya kita bisa amin ya Allah, amin. Beliau itu ya. Ya mudah-mudahan itu ya. Amin, Pak. Tapi yang selebihnya ya monggo kita apalagi di bulan Ramadan itu perbanyak sholawat, perbanyak amalan-amalan ibadah yang dituntutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Mbak Muri, Mas Ali. Barangkali ada hal yang diperbincangkan lagi atau sudah cukup? Saya membayangkan yang namanya kalau kita cinta Islam berarti kita pasti ada rindu, dan rindu itu adalah untuk baginda Rasul. Terima kasih Pak Boroni, yang disampaikan ini sangat luar biasa. Kembali lagi mengaktifkan kesalehan kita bersama. Semoga kita selalu merindukan dan dirindukan selalu, dan cinta kita bisa diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana kalau mengakhiri perjumpaan ini, perbincangan ini dengan kita bersolawat bersama? Iya, yang tadi itu Pak, bagus Pak, disolawatkan Pak. Iya, tapi yang sedikit saja ya. Kalau banyak nanti kelihatan jeleknya itu silahkan ya. Oke Pak, oke. Oke, mari kita bersolat pada beliau, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya ini. Amin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدina صل عليه. Terima kasih Mas Ali, barangkali cukupnya ini kameramen sudah mulai. Ya. Terima kasih Pak Baroni hari ini. Semoga kita sehat selalu Pak. Amin. Dan Amin. selalu Amin. mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Amin, Alaihi Wasallam. amin, amin, Allahumma amin. Podcast yuk. Bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.